Perasaan campur aduk kini tengah melanda hati pasangan selebritis Uya dan Astrid Kuya. Ya, pada kontestasi pemilihan legislatif tahun 2024 yang tengah berjalan, keduanya terdaftar sebagai salah satu caleg. Oleh karenanya, Astrid dan Uya Kuya pun mengawal dengan seksama proses perhitungan suara yang dilakukan di ribuan TPS ibu kota. Seperti diketahui, Astrid Kuya maju sebagai caleg DPRD Dapil 7. Sedangkan sang suami maju sebagai caleg DPR RI. Meski begitu, Uya dan Astrid nampaknya mulai bisa menarik nafas lega usai menyaksikan antusiasme dukungan masyarakat yang memilih mereka. Tak main-main, dengan kondisi surat suara yang telah terkumpul sebanyak 70%, Uya Kuya kini unggul telak dari pesaing terdekatnya. Kebahagiaan itu kini dirasakan Uya usai melihat sang istri mendapati hal yang serupa. Terlebih lagi, surat suara daerah pemilihan sang istri telah terkumpul semua. Lantas, seperti apa antusiasme Uya dan Astrid dalam mengawal perolehan suara mereka? Kalau kita udah mengawal suara C1, kalau Astrid udah hampir 100%, udah tinggal 5 TPS lagi. Dia unggul, di PAN dia unggul udah jauh lah dari yang nomor 2-nya. Jadi Astrid bisa dibilang harusnya udah aman ya. Ya kalau dari data yang kita punya ya lolos ya. Kalau saya so far udah 70% juga harusnya udah insya Allah oke, tapi kan data yang saya masukkan manualnya baru 70%. Total dia udah belasan ribu lah pokoknya. Dia untuk DPRD ya. Dan totalnya udah 1.000 lebih suaranya, udah beda jauh lah sama yang di bawahnya. Saya total yang saya hitung udah 70% tuh udah sama 3 negara luar negeri. Saya udah 70.000 sendiri, untuk total sama partai udah 130 sekian ribu. Iya, kalau saya sendiri udah 70 ribuan itu, tapi masih 70% TPS dan belum termasuk Malaysia, belum termasuk negara baru Hong Kong, Taiwan, Singapura. Oh, kalau partai udah 4%, udah 7%-an ya. Aman. Untuk mengawal suara sendiri, jadi kita ngerekap semua data C1 plano lengkap. Kita ngerekap di rekapitulasi data sendiri. Setiap TPS ini penuh 100%. Astrid udah 100%. 3.100 ya? Dari 3.100 TPS. Kalau saya baru 70%. Dari 9.000 sekian saya baru 7.000 TPS. So far sama ya. Jadi kalau insya Allah sih kalau tidak ada kecurangan, tidak ada apapun, harusnya aman. Karena kita kawal terus sampai akhir. Dan kita percaya si rekap ini ada fungsinya, karena data-data plano yang mereka masukkan itu kan tidak bisa dirubah harusnya. Jadi kalau mau ada orang yang melakukan kecurangan, pasti akan bisa ketahuan. Persiapannya ya kita akan tetap menunggu sampai pengumuman resmi dari KPU. Tapi ya kita sudah punya data untuk mengawal suara yang kita punya, data yang masuk 100%, Astrid sudah, saya baru 70%, supaya kita kawal terus. Karena kan dengar-dengar kan orang bilang katanya, hati-hati lu nanti ada orang yang nakal, ada caleg yang nakal begini gitu. Ya kita percaya bahwa semua bisa berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan. Kita percaya semua, kalau kita punya data, bukti lengkap, saksi kita kuat, kita bisa kawal suara ini sampai akhir. Keberhasilan Uya Kuya dan Astrid dalam debut politik mereka bukanlah tanpa sebab. Ya, diketahui beberapa tahun kebelakang Uya dan Astrid Kuya memang terbilang sering mengulurkan tangan mereka kepada segudang masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, kala keduanya berulang kali membantu pekerja migran atau yang kerap disebut tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi rumitnya permasalahan kala membanting tulang di negeri orang. Selain itu, Uya Kuya juga sering kali memberikan edukasi kepada masyarakat luas lewat beragam konten yang mereka unggah di kanal YouTube mereka. Hal ini semakin terbukti dengan ikrar Uya Kuya dan sang istri yang berjanji bahwa selama menjabat, mereka akan tetap menjadi jembatan keluhan rakyat tanpa pandang bulu. Sebetulnya kan yang membuat saya pengen ke politik tuh, karena kan saya sendiri kan banyak orang yang nggak tahu kalau saya tuh sarjana ilmu politik. Saya lulusan politik, sarjana politik Universitas Indonesia. Universitas yang bukan kaleng-kaleng, universitas bagus, sarjana politik udah untuk yang namanya background pendidikan udah sangat matching sama politik. Tapi kenapa selama ini nggak mau turun? Karena memang Astrid dulu ngelarang saya turun ke politik. Cuman sering berjalannya waktu, pas udah 3 tahun terakhir ini kita banyak membantu masalah orang di YouTube kita, di lembaga bantuan Uya. Justru kita yang membuat kita jadi berpikir kita kayaknya harus masuk ke dalam sistem untuk bisa membantu orang lebih banyak lagi. Ya. Kalau kemarin mungkin sebulan berapa puluh TKW saja yang kita bantu, berapa puluh TKI yang kita bantu.
Kalau kita jadi DPR, mungkin kita bisa membantu orang lebih banyak lagi. Saya sih pengennya kalau dari apa yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir di YouTube, kan saya selain tenaga kerja migran, saya juga banyak membantu orang-orang yang kena KDRT, orang-orang yang kena diskriminasi di bidang hukum, ya kan? Mungkin kalau berhubungan dengan ketenaga kerjaan dan kesehatan di 9, kalau berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya di 3, atau berhubungan dengan luar negeri, ya di 1. Itu aja. Jadi kita turun ke walaupun masyarakat. nanti sudah jadi, kita tetap ada yang namanya akan ketemu lagi, karena kita pengen jadi jembatan. Benar-benar untuk masyarakat itu ada jembatannya menuju ke pemerintah, istilahnya gitu. Aspirasi mereka tuh ada jembatannya. Kita pengen itu. orang terbuka pikirannya bahwa oh ternyata kita kerja beneran. Kita nggak seperti Uya sama Astrid nggak seperti yang kita pikirnya gitu. Oh iyalah. Memang itu tujuan memang kita. Tujuan kita dari kalau kita pun berdua terpilih, kita tetap turun. Kita tetap turun kita ke akan masyarakat, buktikan itu akan kita buktikan. Kita akan tetap turun ke masyarakat, kita menampung aspirasi mereka, ada permasalahan apa, apalagi kalau saya nanti kan Jakarta khususnya, saya akan terus tetap turun tiap 6 bulan, tahap ini kita akan tetap ketemu sama masyarakat. Tak dapat dipungkiri, maju sebagai caleg dalam pesta demokrasi bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, selain kemampuan yang mumpuni, seorang caleg juga harus rela mengucurkan dana untuk berkampanye. Lantas, bagaimana dengan Uya dan Astrid Kuya? Benarkah mereka tidak mengeluarkan dana fantastis untuk berkampanye? Serta benarkah pula Astrid dan Uya justru memilih untuk menggunakan popularitas dan nama besar mereka? Oh, saya karena kita udah punya popularitas dan juga punya base, kita nggak ngabisin duit banyak banget ya kayak yang lain ya. Karena kita udah punya namanya popularitas, udah punya nama, untuk ketemu masyarakat kita nggak perlu ngeluarin duit. Orang kan kalau ngumpulin masyarakat mesti ada yang ngeluarin per orang 100.000, 150.000, 50.000. Kita untuk ngumpulin orang nggak perlu keluar duit. Orang udah ngumpul aja kok. Udah jadi modal yang sangat besar untuk menekan biaya politik juga. Jadi high cost di politik itu buat artis atau orang-orang terkenal kayak kita tuh nggak tinggi. Nah, kenapa ada korupsi? Itu kan karena ada money politik, ada biaya politik yang tinggi. Nah, sebetulnya orang-orang selebritis yang masuk ke politik itu bisa menekan yang namanya money politik itu serendah mungkin. Kita belum menghitung ya, cuman yang jelas jauh lebih kecil dibanding caleg-caleg lain gitu aja deh.